Usai pesta demokrasi pemilu 2024 selesai dilakukan 14 Februari lalu, penyakit mental seperti stres ini mulai mengintai pasca pencoblosan. Tidak terkecuali terjadi bagi calon legislatif yang gagal meraup suara sesuai dengan ekspektasinya. Pasalnya tidak dipungkiri menanti penghitungan suara sembari bisa menjadi momen yang paling mendebarkan hingga berpotensi membuat orang menjadi stres. Nah, untuk membahas waspada gangguan mental pasca pemilu kita sudah terhubung dengan Santi Yuliani, psikiater. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Maggie. Iya, Apa bagaimana kabar? kabar Anda? Yang jelas lagi nggak stres ya ini ya. Lagi nggak stres ya? Oke, langsung saja kita ke tema stres hari ini. Fenomena caleg stres kembali muncul ya, dokter. Apakah tingginya ekspektasi untuk menang ini menjadi penyebab caleg gagal? Ini mereka stres begitu ya? Ya, pastinya ya, ketika kita memiliki suatu harapan yang sangat tinggi, ini juga akan membuat kita ini memiliki satu kerentanan yang juga besar gitu. Jadi dari sisi otak bisa dijelaskan ketika seorang memberikan atau mempunyai pengharapan, otak kita ini membangun yang namanya bangunan-bangunan reseptor dopamin gitu. Semakin tinggi harapan yang kita buat ya atau kita set untuk diri kita sendiri, reseptor dopamin ini makin banyak gitu. Nah, ketika bangunannya bikin 100 nih ya reseptornya, ternyata dopaminnya cuma dapat 2. Aduh, itulah yang disebut dengan kecewa atau reward system di otak kita itu nggak berjalan atau nggak menerima seperti apa yang kita harapkan. Ini bisa menimbulkan rasa nggak nyaman. Mungkin dalam kasus akut ya bentuknya adalah gangguan stres akut atau misalnya kecemasan gitu ya. Tapi pada prinsipnya semakin tinggi pengharapan, semakin rendah juga kita atau semakin drop juga kita bisa mengalami kekecewaan. Begitu Maggie. Baik, ini intinya adalah kalau misalnya kita tidak punya ekspektasi, otomatis nggak ada stres juga begitu ya, dokter? Betul, betul. Jadi dalam hidup ini memang nggak boleh ada ekspektasi. Nah, apa saja gejala yang kerap timbul yang bisa dimitigasi saat caleg gagal? Namanya kita mengharap sesuatu, kecewa itu bagian hal yang manusiawi ya. Jadi kalau kita bicara tentang teori kekecewaan ya atau loss gitu, ada pertama kali yang terjadi biasanya adalah marah gitu ya. Nggak percaya, masa bener nih kayak gini, ini nggak seperti yang aku harapkan gitu. Kemudian menyangkal, kemudian akhirnya masuk tuh ke dalam kondisi bargaining atau ya mungkin begini begitu. Jadi disappointment. Nah, disappointment sendiri bisa memunculkan kondisi yang bentuknya nggak kecewa aja, tapi bisa cemas, gangguan nafsu makan, gangguan konsentrasi, dan juga bisa gangguan tidur. Jadi tidurnya menjadi tidak nyenyak, nggak kayak biasanya bisa nyaman, bangunnya segar, ini menjadi nggak nyaman. Belum lagi tadi ya kita lihat di video sebelumnya, sampai terjadi kemarahan-kemarahan yang mungkin sangat besar. Tidak hanya kepada areanya saja, tapi juga mungkin ke keluarganya, bisa juga ke partnernya. Jadi kemarahan, kekecewaan ini munculnya gejalanya bisa berbeda-beda begitu. Baik, apakah faktor usia dokter ini juga menentukan kadar stres dan juga gangguan kejiwaan? Ya, satu usia bisa mempengaruhi. Kedua tadi ya kesiapan terhadap kegagalan. Jadi ketika seseorang ini melakukan satu kompetisi ya apapun itu bentuknya, kayak misalnya pemilihan suara ya atau kompetisi perlombaan, rata-rata tuh bersiapnya untuk menang, tapi nggak mempersiapkan bagaimana bila gagal. Jadi selalu pikirannya tuh tension, jangan-jangan ntar gagal, jangan-jangan ntar gagal gitu. Jadi udah build the tension dulu. Anxiety-nya memuncak dan ini bisa menimbulkan kondisi irritable. Irritable itu mudah sekali mengalami gangguan suasana perasaan, bisa marah, sedih, kecewa gitu ya. Nah, proses untuk bisa membuat ini lebih nyaman tentunya referensi. Bagaimana mempersiapkan bila saya kalah. Bagaimana? Nah, kedewasaan memahami ini itu nggak melulu umur, tapi juga referensi. Silahkan, Megi, maaf. Baik, dokter, ini sangat menarik sekali kita garap ya. Bagaimana sebenarnya untuk mempersiapkan kekalahan ataupun kegagalan? Iya, kembali lagi ke ekspektasi tadi ya. Jadi kalau kita bicara, aduh ngarepin banget nih, udah diharapin banget ya, meletakkan harapan sebesar-besarnya, tapi kok ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi selalu lakukan kontrol terhadap impulsivitas atau tingginya harapan kita terhadap sesuatu yang kita lakukan. Apalagi bila kontrolnya tidak 100% di kita.
Contoh pemilu. Pemilu ini kontrolnya nggak ada di kita, tapi ada di masyarakat. Karena pemilihnya adalah masyarakat. Yang bisa kita lakukan sebagai caleg di sini ya contohnya adalah melakukan kampanye dan memberikan mungkin informasi tentang kenapa perlu memilih kita. Tapi seperti apapun kampanye yang sudah kita lakukan, keputusannya nggak bisa di kita. Keputusannya di masyarakat. Nah, itulah tadi yang perlu kita pahami bahwa ketika sesuatu ini kontrolnya tidak 100% di kita, kita nggak boleh juga kasih target 100%. Harus siap untuk menang, tentunya juga harus lebih siap untuk tidak menang. Begitu, Maggie. Baik, ini sekarang kan banyak caleg yang gagal begitu ya, dan mereka juga sudah terlanjur stres. Nah, apa langkah yang harus mereka lakukan ataupun terapi pengobatan seperti apa yang harus mereka lakukan? Ya, apabila gejala-gejalanya muncul tadi ya, kayak misalnya kemarahan, kekecewaan, kesedihan, kekhawatiran, sampai mengganggu kondisi sehari-hari, bila itu sudah terjadi lebih dari 2 minggu, saran saya datang ke tenaga profesional, apakah psikolog atau dokter psikiater seperti saya gitu ya. Enggak melulu loh tentang kemudian mengalami gangguan jiwa berat, tetapi dilakukan assessment atau dilakukan pemeriksaan apakah kondisi ini masih bisa dilakukan self help ya dengan bantuan sendiri, misalnya memperbaiki kualitas tidur, menambah vitamin atau misalnya menjaga makanan atau berolahraga misalnya, atau sudah perlu mendapatkan bantuan secara khusus oleh tenaga profesional. Misalnya dengan psikoterapi ya, memberikan support, dukungan, membantu supaya pola berpikirnya menjadi baik dan perilakunya menjadi benar. Atau apabila kondisinya cukup berat sampai mengganggu tidur, sampai menimbulkan keluhan fisik ya, jadi perutnya gampang sakit, gampang vertigo, nyeri-nyeri, ya mau nggak mau harus mendapatkan pengobatan berupa obat yang diminum. Atau bisa juga menggunakan terapi-terapi relaksasi. Alat-alat di bidang kesehatan mental sudah banyak. Ada yang namanya neurofeedback, ada yang namanya biofeedback, ada yang namanya transcranial magnetic stimulation yang sangat bisa membantu untuk memulihkan nih gejala stres dan mengembalikan para caleg dalam kondisi yang sehat seperti semula dan bisa beraktivitas kembali. Begitu. Baik, pesta demokrasi ini akan terulang lagi ya dalam 5 tahun, dan tentunya kami juga mengharapkan semuanya bisa mencegah. Dan dari Dokter Santi sendiri, apakah ada langkah-langkah ataupun tips untuk mencegah caleg-caleg gagal ini stres lagi? Ya, menarik banget nih kalau bicara tentang mencegah gitu ya. Tapi ketika aku udah mendekatin gitu, wah semua pasti berharap. Kembali lagi, kecewa itu manusiawi gitu. Jangan sampai kita ini menolak emosi negatif. Jadi yang perlu dipahami adalah set your standard di kondisi rasional. Jadi bukan nggak boleh set standar yang tinggi, tapi rasional. Apakah apa yang saya lakukan kira-kira appropriate atau tidak appropriate untuk saya lakukan standar seperti yang saat ini saya lakukan. Jangan-jangan saya set up my standards too high gitu ya. Nah, dengan memahami bagaimana men-setting standar, kemudian kita belajar untuk melakukan pembatasan harapan. Segala sesuatu yang kontrolnya tidak di kita, tentunya kita nggak boleh memberikan setting harapan 100%. Kemudian yang berikutnya, meskipun saya mengerti para caleg ketika lagi kampanye tuh capek ya, kemudian waktunya penuh, tapi jangan lupa istirahat. Kenapa? Karena ketika istirahatnya sangat kurang, yang terjadi adalah hipersekresi kortisol atau hormon stres. Nah, hiperkortisol ini bisa mengganggu fungsi-fungsi tubuh dan tentunya membuat kita tuh irritable tadi, gampang marah, gampang emosi gitu. Dan dalam jangka waktu lama kita benar-benar bisa sakit. Karena ketika kita stres, capek, nggak istirahat, ya ngalamin kecemasan, deg-degan terus, akan terjadi yang namanya inflamasi atau peradangan. Nah, termasuk di sistem saraf. Kalau sistem saraf kita terjadi peradangan, kita gampang depresi, gampang ngalamin gangguan mental berat, dan juga pasti mengganggu konsentrasi dan fokus kita. Jadi kalau mau ngambil kesimpulan tuh jadi sering salah. Benar dianggap salah, salah dianggap benar, atau bahkan punya prinsip berubah jadi pelin-pelan gitu. Gitu Maggie. Baik, jadi ekspektasi kita harus rasional dan harus tetap bersiap-siap jika memang kalah ataupun gagal, tidak apa-apa. Jika menang itu adalah bonus dalam hidup kita. Terima kasih Dokter Santi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih banyak.